Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersua kembali dengan Pramusaji. Saudara, berkaitan dengan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang wawasan Nusantara. Bersama saya Akadun, selamat nikmati. Sebelum kita membicarakan wawasan Nusantara, kita akan bicara dulu tentang wawasan nasional. Karena pada dasarnya wawasan Nusantara itu adalah wawasan nasional bangsa Indonesia. Manusia itu memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal, pikirannya, dan budi nuraninya. Jadi itu kelebihannya. Salah kalau dikatakan bahwa hanya kelebihan akal ya, tapi yang penting memiliki budi nuraninya juga. Namun kemampuan dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang sama. Ya, pada dasarnya ini intelijensia, kecerdasan intelektual antara satu dengan yang lain berbeda. Kecerdasan emosional juga berbeda, kecerdasan spiritual juga berbeda. Nah, perbedaan itulah sebabnya kadang-kala kita akan menimbulkan perbedaan pendapat, nah, bahkan mungkin pendapatan akhirnya. Ketidaksamaan tersebut menimbulkan perbedaan pendapatan atau perbedaan pendapatan kehidupan kepercayaan dalam hubungannya dengan penciptanya dan melaksanakan hubungan dengan sesamanya dan dalam cara melihat dan memahami sesuatu. Jadi karena perbedaan-perbedaan itu pasti akan terjadi perbedaan di dalam persepsi dan mengkonsepsi segala sesuatu yang berkaitan dengan fenomena kehidupan ini ya. Perbedaan-perbedaan ini yang disebut dengan keanekaragaman. Nah, oleh karena itu, jangankan kita berbeda orang tua, yang bahkan orang tuanya sama pun pasti ada keanekaragaman. Bahkan dua orang yang dikatakan kembar identik pun pasti ada perbedaannya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat bangsa yang bersangkutan dan bersatu menjadi menjaga keutuhan negara. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa ya suatu bangsa yang besar manakala komponen bangsa atau anak bangsa itu bersatu. Masih ingat cerita Erdogan gitu, bagaimana kekaisaran Bani Abbasiyah di Irak dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu ya. Cerita dari itu bahwa mengapa orang lain itu bisa mengalahkan mereka, karena pada intinya kita itu ada dua, yaitu tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah dan Allah mendatangkan orang lain untuk memecah belah kita, itu menyengsarakan kita itu. Yang kedua karena bangsa kita sendiri gitu ya tidak bersatu. Makanya sangatlah rentan sekali kita ini kalau perbedaan pendapat begitu tajam gitu ya, sehingga terkotak-kotak, energi kita habis untuk bertengkar gitu ya. Nah itu dengan mudah orang lain akan masuk ke kita. Nah oleh itu bagaimana caranya ya, keanekaragaman itu harus jadi berkah bukan jadi malapetaka. Nah oleh karena itu perlu perekat supaya tetap mempersatukan dan menjaga keutuhan negara kita. Penyelenggaraan kehidupan negara tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, cita-cita,
dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah, dan pengalaman sejarah. Jadi pada dasarnya ya, wawasan nasional itu juga sangat-sangat dipengaruhi oleh berbagai hubungan timbal balik di antara berapa unsur di dalam negara. Nah, bisa itu filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, cita-cita nasional, cita-cita bangsa, kondisi sosial budaya masyarakat, tradisi, keadaan alam, dan yang sangat penting lagi pengalaman sejarah. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya, supaya ada satu frame yang sama, satu sudut pandang sama gitu ya di dalam menyikapi segala macam fenomena, kejadian, peristiwa yang ada di negara ini. Maka perlu yang namanya wawasan. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri bangsa. Nah, jadi boleh bertindak apapun, tapi kalau sudah dalam kerangka yang sama gitu ya, dalam rangka mencapai cita-cita nasional, dalam rangka mencapai tujuan nasional, kita berbeda strategi, jangan sampai malah dipakai untuk meruntuhkan cita-cita dan tujuan nasional. Kata wawasan itu berasal dari wawas, bahasa Jawa yang artinya melihat atau memandang. Wawas, bukan waas ya, tapi wawas. Penambahan akhiran an, kata ini secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang. Jadi wawasan itu sebenarnya cara tinjau, cara pandang ya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan 3 faktor utama. Nah, terutama di dalam jadi landasan wawasan nasional itu, satu bangsa itu ya harus perhatikan nih, terutama di dalam pelaksanaan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Pertama, bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Yang kedua, jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya. Dan yang ketiga, lingkungan sekitarnya. Jadi cara pandangnya itu ya bukan hanya berkaitan dengan fisik saja itu ya, tapi juga berkaitan dengan psikologi manusianya gitu ya. Juga itu sangat perlu diperhatikan. Dan lingkungannya tentu saja. Cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serta terhubung melalui interaksi dan interrelasi, dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional termasuk lokal dan nasional, regional, dan serta global. Nah, wawasan nasional suatu bangsa ini dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik akhirnya. Jadi pada dasarnya wawasan nasional itu terbentuk atas 2 kondisi, yaitu paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh suatu negara, suatu bangsa. Kalau dilihat dari paham kekuasaan, maka ada beberapa pakar yang mengemukakan yang sangat terkenal yang setelah dipraktekkan di dalam praktek kehidupan berbangsa bernegara di dunia ini, ya diantaranya adalah Niccolò Machiavelli, Napoleon Bonaparte, Theodor Clausewitz, Verbach and Hegel, Lenin, Lucian V. dan Sidney, serta kalau ditinjau dari geopolitik, teori geopolitik itu dikembangkan oleh Frederick Ratzel, Rudolf Kellen, Karl Hausfehr, Sir Alfred Mackenzie, Sir Walter Raleigh, and Alfred Eyermahen. Yang keenam ada Michel Sapsky dan Gelonget Frederick Charles Kohler. Nah, mari kita bagaimana
pandangan-pandangan tentang paham kekuasaan dan geopolitik ini, apa pandangan-pandangannya, ya, yang sangat mempengaruhi wawasan nasional. Tentu saja teori-teori yang sifatnya universal seperti itu juga menjadi acuan ya bagi wawasan nasional Indonesia. Ya, dalam hal ini wawasan Nusantara. Pertama, apa sih yang dikemukakan oleh Niccolò Machiavelli? Yang pertama itu dalil-dalil membentuk kekuasaan untuk mempertahankan negara. Pertama, segala cara dihalalkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Ya, pada dasarnya untuk mempertahankan kekuasaan negara itu supaya tetap eksis negara itu, ya, boleh melakukan apa saja, kekerasan, licik, ya, dengan jalan damai, dengan apa, pokoknya boleh mengalalkan segala cara apapun dia bisa dilakukan. Nah, itu dalil yang pertama yang merupakan bagaimana mempertahankan kekuasaan negara itu oleh Machiavelli. Yang kedua, untuk menjaga kekuasaan rejim, politik adu domba adalah sah. Itu ya, jadi banyak yang kita itu sering mengadu domba, dan orang yang diadu domba itu tidak sadar ini diadu domba, sehingga kita tetap pecah belah dan kita menjadi bangsa yang terjajah terus. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah gitu karena kita tidak bersatu, karena kita mudah diadu domba gitu ya. Bagi negara-negara tertentu itu sah-sah saja ya. Yang ketiga, dalil dalam dunia politik seperti dunia binatang, siapa yang kuat dan dia bertahan yang menang. Ya, dengan dalil namanya biasanya dengan homo lupus ya. Jadi binatang itu, jadi sebenarnya ya manusia itu kan john politik, kan binatang yang berpolitik. Nah, jadi apapun bisa dilakukan, siapa yang kuat. Jadi yang kekuatannya apa? Kekuatan ya, kekuatannya bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan otak gitu. Jadi bisa otak itu artinya kekuatan ilmu pengetahuan teknologi gitu ya. Itu bisa juga ya, ada kekuatan uang gitu ya. Nah, itu bisa, siapa yang kuat dia lah akan menjadi raja gitu ya. Nah, itulah yang dikembangkan oleh Niccolò Machiavelli, yang tentu saja sebenarnya banyak dipraktekkan oleh banyak negara itu. Ya, banyak dipraktekkan banyak negara ya. Dan nampaknya politik yang kotor itu ya seperti itu ya, bagaimana mencapai kekuasaan dan bagaimana bertahan supaya tetap menang. Yang kedua, ini tentang paham kekuasaan itu, kekuatan ini adalah apa yang ditemukan oleh Napoleon Bonaparte. Ada beberapa prinsip dasar yang bukan Bonaparte. Pertama, perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Jadi kalau nanti perangnya itu bukan hanya perang adu senjata ya. Nah, itu kalau senjata jelas ya, tapi kadang-kadang perangnya bisa perang biologis, perang ideologi, perang dagang ya. Nah, itu sekarang sebenarnya kan kita itu sebenarnya masih dalam kerangka perang ekonomi terus ya. Nah, sekarang itu perangnya perang ekonomi. Nah, siapa yang nggak kuat tergilas kan gitu. Jadi kalau kita tidak berupaya bagaimana mengembangkan ekonomi ya tentu saja menjadi negara bangsa yang kalah gitu ya. Kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional. Nah, jadi pemerintahan itu tidak akan menjadi mainan boneka negara lain kalau kita tidak memiliki kekuatan logistik dan ekonomi nasional. Kalau kekuatan ekonomi kita seperti era waktu kita krisis ekonomi tahun 1998 gitu ya, harga diri kita itu ya, pemerintah itu tidak bisa membuat kebijakan nasional secara mandiri. Semuanya diatur oleh IMF waktu itu ya, dengan suruh melakukan liberalisasi perdagangan. Pertama kali dilakukan rekapitalisasi, lalu privatisasi, lalu perdagangan bebas. 3 hal itu dipaksakan ke Indonesia yang akhirnya belum tentu baik ya. Hasilnya belum tentu baik kan, karena tidak sesuai juga dengan Indonesia. Kenapa bisa dipaksakan begitu, tidak memiliki kekuatan apa? Ya karena kondisi kita memang secara logistik dan ekonomi tidak mendukung itu.
Nah, oleh karena itu kalau mau yang kuat, mari kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan ekonomi nasional supaya kita tidak dihina lagi. Di samping kekuatan politik, kekuatan logistik dan kekuatan ekonomi, didukung juga dengan kondisi sosial budaya berupa pengetahuan dan teknologi. Demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara di sekitar Prancis. Nah, ini yang jeleknya kan gitu ya. Nah, tapi bagi kita tinggal dirubah saja gitu ya, paham kekuasaan sama itu. Jadi kita perlu kekuatan politik yang didukung oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional dan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tadi, bukan hanya menjadi importir ilmu pengetahuan teknologi, bukan hanya menjadi bangga dengan menjadi pemakai teknologi, pengguna teknologi, tapi harusnya menjadi pencipta teknologi dan pengetahuan itu sendiri. Ya, teknologi sendiri yang basis teknologi itu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bagaimana kita melakukan penciptaan pengetahuan atau teori-teori baru lah gitu. Itu apa yang bukan walaupun ini jelek ya, karena ini ada kecenderungan untuk melakukan ekspansi atau melakukan penjajahan, tapi ada satu hal yang baik juga sih. Nah, yang selanjutnya apa yang bukan Jenderal Clausewitz ini. Jenderal Clausewitz itu sebenarnya orang Prancis juga, tapi terusir oleh Prancis, akhirnya pergi ke Rusia. Di sana dia menjadi penasihat merga Rusia. Akhirnya Jerman sendiri sebenarnya Napoleon sendiri itu berhenti melakukan penaklukannya itu karena di Rusia. Nah, diantaranya tentu saja resep-resep yang diberikan oleh Jenderal Clausewitz ini. Jenderal Clausewitz ini membuat buku berjudul Vom Krieg atau Tentara Perang. Perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Nah, itu kan. Jadi peperangan menurut Jenderal Clausewitz itu sah-sah saja ya, untuk mencapai tujuan suatu bangsa itu. Nah, ini kan bahaya juga kan kalau semacam itu. Jadi ada unsur ekspansinya juga seperti dengan Napoleon tadi. Peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya model-model yang sifatnya teori-teori ekspansi gitu, menjajah ini, mencaplok ini ya harusnya dihindari. Gitu. Lalu juga ada Feuerbach dan Hegel. Nah, sebenarnya Feuerbach dan Hegel ini sangat teori-teorinya itu sangat mempengaruhi perkembangan dunia ya. Materialisme Feuerbach dan sintetisme Hegel menimbulkan dua aliran besar yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lain. Nah, sebenarnya dua itu inti dari kapitalisme kan materialisme. Inti dari komunisme juga materialisme sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya materialisme, tapi ditambahkan oleh Hegel itu tentang sintetisme. Jadi kalau sintetisme itu adalah sebenarnya suatu pemikiran bahwa untuk suatu pergerakan maju suatu masyarakat itu maka perlu ada tesis, ada antitesis, baru menjadi sintesis gitu ya. Jadi itu pemikiran tentang sintesisme seperti itu. Misalkan suatu kenyataan, misalnya masyarakat tradisional yang berbasis agraris gitu ya, itu disintesiskan dengan yang namanya diantitesis dengan yang namanya feudalisme. Nah, feudalisme akhirnya bertempur melahirkan yang namanya kapitalisme. Nah, kapitalisme itu bertempur akhirnya melahirkan antitesis yang namanya komunisme. Nah, nggak tahu sintesis yang akan datang berbentuk apa ya. Nah, jadi ada terus jadi sintetisme itu merupakan tesis baru. Nah, itu sebenarnya pemikiran Hegel seperti itu. Nah, yang kedua yang pandangannya itu ya perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme belum dapat bahwa
ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya. Jadi kalau ada surplus ekonomi, itu berarti perdagangannya berhasil gitu ya, ekonomi berhasil gitu ya. Terutama diukur dengan emas. Kondisinya memicu kolonialisme Barat. Nah, karena apa? Akhirnya setelah ada pendapat Feuerbach dan Hegel ini berduyun-duyunlah orang-orang Barat itu, pertama orang-orang Portugis dan Spanyol ke ke luar dari Eropa ya. Ada yang melalui Atlantik, ada yang melalui Afrika, menyusuri samudra Indonesia gitu ya, akhirnya sampai ke Asia. Tapi ada juga yang melalui Atlantik yang menemui benua Amerika. Mereka tujuannya mencari emas. Karena apa? Yaitu liberalisme pada ukuran keberhasilan itu ekonomi suatu negara ya. Dan ekonomi negara itu biasanya dengan berapa banyak ya suatu bangsa itu memiliki emas. Makanya dia berduyun mencari gitu ya. Dengan cara apa? Melakukan pencaplokan, penjajahan lah istilahnya waktu itu, kolonialisme ya, Barat di Amerika maupun di Asia dan Afrika. Selanjutnya, paham kekuasaan yang selanjutnya adalah apa yang dikemukakan oleh Lenin. Nah, Lenin pun sebenarnya melanjutkan apa yang dikemukakan oleh Clausewitz tadi ya sebenarnya. Perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang atau perubahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam rangka mengkomunikasikan seluruh bangsa dunia. Jadi disahkan itu ya, dia melakukan peperangan itu ya, revolusi itu menurut Lenin. Nah ini juga tentu saja ini sangat-sangat ekspansif. Nah tentu saja berbeda ya dengan paham kekuasaan yang oleh Indonesia. Lalu ada Lucian Fay dan Sydney ini. Ada beberapa ajarannya. Pertama, adanya unsur-unsur subjektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa. Jadi bukan hanya unsur fisik saja, tapi subjektivitas dan psikologisnya sangat mempengaruhi. Kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Dan proyeksi eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi subjektif, juga subjektif dan psikologis. Jadi ini kondisi psikologis suatu bangsa gitu ya, orang-orang di dalamnya gitu ya, itu sangat mempengaruhi bagaimana kebudayaan politik. Kebudayaan politik itu sangat mempengaruhi kemantapan sistem politik. Jadi kelangsungan hidup suatu bangsa itu bukan hanya karena kekayaannya melimpah, geografis strategis, tapi juga tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah ini pandangan kekuasaan tentang kekuasaan menurut Sydney. Nah selanjutnya tentang berkaitan dengan geopolitik. Nah ini berkaitan dengan geopolitik. Geo itu kan geografi berkaitan dengan bumi ya. Jadi politik. Jadi politik didasarkan pada bumi. Pada dasarnya kan ada 3 ya ranah di bumi itu, ada darat, laut, udara. Nah, jadi ada pada dasarnya ada paham para ilmuwan, teoretikus, para praktisi yang mengandalkan bahwa lebih baik menguasai benua daratan, lebih baik menguasai lautan dan menguasai udara kalau menguasai dunia, atau kadang bahkan ada yang seluruhnya dikuasai bahkan lebih baik gitu. Nah itu pada dasarnya teori-teori geopolitik seperti itu. Nah sekarang diantaranya adalah Frederick Ratzel. Nah, ini. Pertama, menurut Frederick Ratzel ini adalah pertumbuhan negara dianalogikan sebagai pertumbuhan organisme. Jadi negara itu ibaratkan makhluk hidup lah gitu ya. Sehingga mengalami proses lahir. Sebenarnya Indonesia lahir tanggal 17 Agustus 45. Malaysia 31 Agustus. Singapura 5 Agustus kan gitu lahir 65. Ada proses lahir gitu ya. Tumbuh. Nah, tumbuh berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati ya pada dasarnya. Tapi saya harapkan Indonesia mungkin matinya itu nanti sampai kiamat lah gitu ya. Jangan sampai mati sebelumnya. Tapi kita sudah kalau kita belajar sejarah ya, pernah kita itu ada yang
di Nusantara ini ada yang negara yang telah bertahan 600 tahun misalnya. Seperti kita ketahui Sriwijaya bisa bertahan 600 tahun. Majapahit bisa bertahan 500. Kita kan belum 100 tahun ya di Indonesia. Nah, ini malah pencapaian Sriwijaya dan Majapahit ya. Kalau inginnya sih seperti Inggris itu kan awet terus dulu sampai sekarang pun masih ada ya, berabad-abad yang lalu itu. Bangsa Cina, bangsa Mesir gitu ya, walaupun rezim pemerintahnya berganti tapi bangsanya tetap ada gitu ya. Nah, bangsa Indonesia sebaiknya seperti itu. Yang kedua, ajaran yang kedua itu makin luas potensi ruang, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Nah, ini teori ruang ya. Jadi suatu bangsa gitu, suatu negara gitu mau kalau memiliki wilayah negara makin luas, makin kelompok politik makin tumbuh. Nah, teori ruang. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau orang yang namanya penjajah baik secara penjajahan secara ekonomi maupun penjajahan secara fisik gitu ya, itu nampaknya terus seperti itu ya. Kalau dulu kita dikuasai fisik gitu ya, dikuasai negaranya, tapi sekarang kan secara fisik dikuasai, tapi secara ekonomi dikuasai, sehingga banyak warga negara yang menguasai ekonomi itu bekerja hidup di negara-negara yang secara ekonomi dikuasai oleh negara yang bersangkutan. Nah, itu nampaknya sudah berkembang nih yang namanya teori Frederick Hetzel ini ya. Berkembang. Oleh karena itu juga kita sangat harus hati-hati di dalam mengelola negara ini, terutama mengelola ekonomi, jangan terlalu orientasi ke luar gitu ya, tapi lebih orientasi ke dalam. Karena pada dasarnya kita ini memiliki potensi ya. Kalau kita memproduksi makanan, minuman, sandang, papan saja, tidak perlu orang lain kita itu sebenarnya bisa mandiri gitu ya. Yang selanjutnya prinsip-prinsip dasar dari Hetzel ini adalah hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus dan langgeng. Nah, jadi siapa yang kuat tadi, kuat secara ekonomi, secara politik, kuat secara militer gitu ya, itu yang akan bisa bertahan hidup. Makanya sebenarnya hominid lupus juga ya. Nah, ini memang agak bahaya juga kalau pendapat Hetzel ini ya. Lalu prinsip selanjutnya, semakin tinggi budaya bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Semakin tinggi suatu budaya bangsa, semakin besar kebutuhannya. Dan biasanya sumber daya alam itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh suatu bangsa. Oleh karena itu harus diambil dari bangsa lain. Nah, itulah akar dari penjajah. Selanjutnya, teori geopolitik yang lain itu dari Rudolf Helen. Ya, ada beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Rudolf Helen ini. Pertama, negara merupakan biologis suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Nah, ini ya. Kalau tadi apa namanya? Frederick Hetzel itu irrationalisme, cuma organisme, tapi kalau yang Rudolf Helen ini memang sama seperti Hetzel tadi, suatu organisme hidup, tapi ada kelebihannya, memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memiliki ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Nah, ini ya. Jadi tetap saja kalau memperoleh ruang yang jelas bisa mencaplok yang lain. Nah, itu ya. Bisa mendapatkan ruang wilayah itu dari negara lain. Nah, ini yang berbahaya kan gitu. Artinya akan mencaplok negara lain gitu, wilayah negara lain. Kalau pendapatnya Rudolf Helen ini. Negara merupakan sistem politik pemerintahan yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik atau politik pemerintahan. Jadi pada dasarnya bagaimana politik yang dikaitkan dengan geografi, politik yang dikaitkan dengan ekonomi, politik dikaitkan dengan penduduk, politik dengan sosial, budaya, dan politik pemerintah seperti apa gitu ya.
Prinsip yang selanjutnya menurut Helen ini adalah negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan budaya dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalisnya, yaitu nasionalnya yaitu ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan keluar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik. Nah, ini jadi ada juga sebenarnya. Jadi bagaimana kita itu secara ilmu dan teknologi, secara ekonomi, secara hankam gitu kuat di dalam, ya, sehingga bisa kita tetap bersatu, gitu ya, harmonis ke dalam gitu, jangan membuat kita cakar-cakaran di antara kita sendiri gitu ya. Nah, tapi juga bisa memperoleh batas-batas lebih baik, artinya ada unsur ekspansinya juga gitu ya. Jadi kita bisa menggeser batas wilayah juga gitu ya. Nah ini tentu saja ini juga tidak ada yang sesuai dengan kita yang patut diambil teorinya, tapi juga harus dibuang jauh-jauh ya. Misalkan ekspansi itu tidak sesuai dengan ideologi falsafah bangsa Indonesia, paham kekuasaan bangsa Indonesia, teori geopolitik bangsa Indonesia, itu tidak sesuai. Tapi kalau untuk bagaimana memperkuat swasembada gitu ya, dengan kemajuan secara ekonomi, suasana ekonomi, suasana ilmu pengetahuan, suasana teknologi ya, nah, itu ya kita harus wajib itu dipenuhi gitu ya. Jadi setiap teori itu tidak mentah-mentah dicaplok, mentah-mentah dipakai, digunakan untuk praktek di kita, tapi juga mungkin ada yang dipilah-pilah juga. Nah, yang selanjutnya ini teori geopolitik dari Karl Haushofer. Nah, ini menurut Karl Haushofer ini ada pertama, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Nah, ini baru nih kalau Haushofer itu adalah mantra darat ini. Nah, jadi orang kalau mau menguasai dunia ini harus kuasai daratan gitu ya. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, ya, terutama Jerman dan Korea, serta Jepang di Asia Timur Raya. Nah, Karl Haushofer ini, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa, dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup baru. Sama ini sebenarnya masih teori ekspansi juga, masih teori kolonialisme juga. Jadi untuk mendapatkan kekayaan itu ya kita harus jadi orang-orang yang miskin negara sumber daya alam bisa mengambil dari sumber daya dengan cara menguasai ruang hidupnya gitu, baik secara penguasaan fisik artinya dijajah gitu ya, maupun besar ekonomi kan gitu. Itu menurut Haushofer. Lalu yang selanjutnya teori geopolitik dari Sir Halford Mackinder dengan beberapa pendapatnya. Pertama, ini barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu daerah Eurasia, Eropa dan Asia ya, ia akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya menguasai dunia. Ini ya, tetap ini juga sama mantra darat ini wawasan benua ini apa yang dilakukan oleh Sir Halford Mackinder ini di konsep rupanya di darat tetap. Jadi dia menyarankan untuk menguasai daratan lah, terutama yang disebut dengan daerah jantung dan pulau dunia. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan oleh Sir Walter Raleigh and Alfred Mahan. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh Raleigh dan Mahan ini adalah beda dengan dua pendapat sebelumnya tentang geopolitik sebelumnya. Ini mah lebih menguasai lautan ya. Siapa menguasai lautan maka menguasai perdagangan, siapa yang menguasai perdagangan maka menguasai dunia gitu. Nah, makanya wawasannya adalah wawasan bahari bukan lagi wawasan dunia ya. Jadi kekuasaan di laut, kalau dua sebelumnya itu kekuasaan di darat. Nah, selanjutnya adalah
Gue Michel, Shaversky, Julio Brehet, dan John Frederick Charles Fuller ini. Nah, ini pada dasarnya orang-orang ini mengatakan bahwa kekuatan di udara yang menentukan penguasaan dunia. Jadi bukan wawasan bahari, bukan wawasan dunia, tapi wawasan dirgantara. Jadi kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan menentukan kekuatan lawan dengan menghancurkannya di kandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang. Jadi mengapa ini sangat strategis kata beliau-beliau ini? Karena kekuatan udara itu bisa menghancurkan lawan di tempatnya berada. Jadi kalau kita mau menghancurkan Amerika, maka kita harus memiliki kekuatan udara lalu menyerang Amerika, bisa hancur ke Amerika gitu ya. Nah, harus punya kekuatan itu dulu gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini wawasan dirgantara. Lalu selanjutnya ada Nicholas J. Speckman. Teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam pelaksananya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara. Teori batas, daerah batas atau limland. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sesi ini, pertemuan kali ini, bagaimana wawasan nasional yang didukung oleh paham kekuatan atau paham kekuasaan dan teori geopolitik. Nah, pada dasarnya teori geopolitik itu ada 4, ada yang wawasan benua, ada wawasan bahari, ada wawasan negara, dan ada gabungan. Nah, itu saya kira. Bagaimana nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wawasan nasional, wawasan nasional Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.